Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan Ati Sensei. Pada video kali ini, kita akan membahas kanji yang ada di dalam buku Basic Kanji Book volume 2. Pada video kali ini, kita akan membahas kanji yang ada pada lesson 26. Baiklah, kita akan mulai dari tema pada kanji di lesson 26 ini. Ketika Minasang melihat gambar-gambar ini, kira-kira tema kita apa ya untuk kali ini? So desu ne, ada sakura, bunga matahari, himawari, toka ada daun yang berubah warna gitu ya. Nah, kemudian ada salju-salju nih. Wah, pasti ini berhubungan dengan musim yang ada di Jepang ya. So desu ne, mungkin Mas sudah familiar dengan kosakatanya seperti haru yang identik dengan sakuranya, kemudian natsu yang identik dengan bunga-bunga yang bermekaran ya. Di sini contohnya himawari, toka desu ne. Sorekara ada musim gugur ya, aki. Sorekara di akhir tahun itu ada fuyu yang identik dengan yuki desu ne. Nah, ini kurikaesu ya, berkelanjutan ya dari haru yang nih ada yang bisa baca kanji ini. Haru wa donna. Cuacanya seperti apa? Hangat ya. So desu ne, hangat kosakatanya ya. Atatakai desu ne. Nah, kita akan membahas beberapa kanji-kanji dan kosakata yang berhubungan dengan musim di Jepang. Nah, nanti kita akan bisa baca kanji ini nih. Kemudian natsu wa dou desu ka? Ya. Kemudian aki wa dou desu ka? Sorekara fuyu. Nah, berkaitan dengan ini. Baiklah, kita akan masuk ke penjelasan kanji dan beberapa kosakata terkait kanji tersebut. Hai, nah pada video kali ini kita akan membahas sekitar 12 kanji ya, sesuai dengan yang disajikan dalam buku Basic Kanjinya. Nah, di sini temanya ini ya, 4 Seasons on Japan ya. Jadi ada 4 musim di Jepang yang beda dengan negara kita ya, Indonesia, yang cuma ada 2 musim ya. Kebanyakan banyak musim buah, musim ini gitu ya. Nah, ini Nihon no Shiki desu ne. Nihon no Shiki. Nah, dari shi-nya kita tahu ya ada 4 musim ya. Jadi ini kanji musim dan 4 musim. Nah, nanti di akhir video ini kita akan bisa membaca kanji ini dan beberapa kosakata yang menggunakan kanji-kanji berikut ya. Nah, ini ada 10. Kemudian kore desu ne. Nah, ada kanji ini dan kanji ini. Ya, nanti di akhir video ini kita akan bisa membaca kanji-kanji berikut. Mungkin beberapa minasan sudah bisa baca ya, sudah bisa menebak. Oke, kita akan mulai satu persatu. Nah, kita akan masuk ke kanji dan beberapa kosakata penting yang menggunakan kanji tersebut ya. Hai, kore. Mazu kore desu ne. Nah, kita punya kanji yang mungkin minasan sudah ada kanji-kanji yang kita sudah pelajari ya, seperti ini. Ada kanji hari, atau bisa juga maknanya matahari. Nah, kore wa haru desu ne. Haru. Kono kanji wa haru to iimasu. Haru to yomimasu. Nah, ada 9 coretan minasan. Sedikit ya. Nah, semoga bisa latihan nih bikin kanjinya. Kemudian untuk oyominya ada shun ya, shun pakai u ya, dan haru. Nah, kosakata apa saja yang terkait dengan haru ini? Nah, kanji-kanji apa saja yang terkait dengan haru? Haru itu sendiri ya, haru biasanya identik dengan sakura. Di sini saya punya gambar haru sini ya. Ada. Nah, ini kita sudah belajar kanjinya ya minasan ya. Kono onna no ko wa kelihatannya urashiso ya, berkilau-kilau. Nah, ini ada sakura ya,
Atarashi jibung. Nah, mungkin di sini atarashi jibung, biasanya haru itu penanda tahun ajaran baru ya. Nah, tahun ajaran baru mungkin cewek ini merasa dia, oh, aku yang baru, seperti itu mungkin ya. Nah, identik dengan seperti itu haru ya, maknanya banyak ya, meluas. Nah, kemudian ada kosakata untuk onyominya ya. Seishun. Nah, di sini ya seishun. Untuk contoh-contohnya di sini ada beberapa gambar. Ya, di sini ada seishun no. Nah, kore wa nan no kanji deshou ka? Kira-kira nih ya. Ada rasa, ada ringo ya ini. Haru no aji. Nah, ya rasa masa muda. Ya, nggak tahu juga sih ya. Mungkin kebetulan di sini rasa masa muda tuh hijau katanya gitu ya. Nah, kemudian ada di sini seishun ya, seishun wa ya, seishun tuh masa muda ya. Moeru gomi dewa arimasen. Nah, ya. Seishun masa muda itu bukan sampah yang sekedar ya, sekedar sampah yang terbakar saja. Jadi bukan sia-sia seperti itu ya. Nah, jadi manfaatkanlah masa muda. Nah, ini pas banget yang masa minasang sekarang ya. Jadi manfaatkan seishunnya dengan sebaik-baiknya ya. Seishun. Nah, makanya tadi kan ini bilang ya, Sensei bilang haru itu awal dari kehidupan ya, kata dia begitu ya. Nihonjin karena dia tahun ajaran baru atau haru itu adalah permulaan awal gitu ya. Nah, seishun juga awal yang saya kurang tahu juga kenapa biru ya. Mungkin Nihonjin menganggap biru itu masih muda ya. Nah, di sini biru itu minasang bukan biru yang kita ketahui. Hijau pun disebut biru gitu ya. Contohnya mungkin minasang sering dengar untuk rambu-rambu. Nah, rambu-rambu itu kan hijau ya. Hijau, tapi disebutnya bukan midori ya, bukan, tapi aoshingo. Nah, mungkin minasang juga tahu ya, itu disebut aoshingo meskipun warnanya hijau. Nah, ini perlu diketahui juga maknanya ya. Nah, sore kara tsugi no kanji wa kore desu ne. Setelah haru, selesai haru ya. Kemudian ada natsu. Nah, natsu, musim panas ya. Ada kanji, ada unsur kanji. Apakah ini ya? Kayak hyaku gitu ya. Nah, ini ada 10 coretan. Untuk onyominya ka. Nah, ka saja nih, ka. Terus natsu. Nah, kanji apa saja yang bersangkutan dengan ini? Ada natsu itu sendiri ya. Nah, di sini ada contohnya natsu no. Nah, ini di lesson sebelumnya kita udah belajar ya minasang. Natsu no omoide. Nah, omoide ya. Ini es serut. Nah, ini bahasa Jepangnya es serut ya. Kakigori. Sore kara natsu yasumi. Nah, libur musim panas ya. Macam-macam mau libur musim panas ngapain? Oyogu toka desu ne. Nah, ini himawari lagi ya. Himawari. Sore kara tsugi no kanji wa setelah haru kita masuk ke musim gugur ya, aki. Aki. Nah, aki itu mungkin di sini ada unsur api ya. Nah, api itu cenderung ada juga yang nyebutin warnanya merah gitu ya. Nah, minasang mungkin juga bisa lihat nanti aki itu cenderung dia daunnya itu memerah seperti itu ya. Ada juga yang menguning. Nah, ini seperti kanji watashi ya unsurnya. Ada 9 coretan. Kemudian untuk onyomnya shun, shu ya. Hati-hati shu, ada u-nya. Aki. Nah, kosakata yang terkaitnya ada aki saja ya. Aki. Nah, ini kememerah-merahan. Nah, minasang mungkin bisa hafal, oh ada kanji apinya nih. Ya, aki. Saigo no shiki wa saigo no kisetsu wa fuyu. Nah, ceritanya gampang banget ya minasang ini. Fuyu. Nah, ada 2 coretan di bawah. Fuyu 5 coretan saja, onyominya to. Kemudian bacanya fuyu ya. Kanji-kanjinya ada fuyu itu sendiri. Nah, kebetulan ini gambarnya fuyu no. Nah, apa pulau-pulau yang ada di Jepang ya. Yang paling dingin itu Ichiban samui tokoro wa Ichiban ue no shima. Nah, shima yang paling atas nih. Shima yang paling atas ini namanya apa nih? Kanji ini kita sudah belajar di lesson sebelumnya ya. Ada kanji utara, laut, dan jalan. Nah, ini ya.
Bisa nggak tahu juga ini artinya apa, tapi bacanya apa? So desu ne, Hokkaido. Hokkaido. Fuyu no Hokkaido. Nah, ini ada macam-macamnya, terkenal sekali Fuyu no Hokkaido karena banyak festival ya. Boleh di-searching bagi yang pengen penasaran. Nah, kemudian ini ada bacaan minasan kan ada di Jepang punya 4 season ya. Shiki ya, shiki ya. Yon no kisetsu ya. Nah, yotsu no kisetsu. Nah, ini bisa ada singkatannya minasan. Nah, ya, ini dia. Ada haru, tadi kita belajar ya, haru, natsu, aki, fuyu. Nah, itu juga bisa disingkat dengan shunka, shuto. Nah, ini wajib dihafal ya. Shunka, shu-nya panjang dan to-nya juga panjang ya. Digabungkan dengan haru, natsu, aki, fuyu. Nah, itu disebut dengan shunka, shuto desu ne. Nah, ini memo shite kudasai. Sore kara kita masuk ke kanji yang mewakili apa ya? Cuaca dari musim-musim tersebut di atas ya. Nah, ini kalau kita lihat unsurnya minasang ini ada hayai. Ini ya. Ini ada matahari lagi, ada matahari lagi ya. Ada mataharinya dua. Wah, kalau ada matahari dua itu gimana ya? Apakah Nah, minasang pasti familiar dengan kosakata ini ya. Atsui. Nah, kanji ini atsu doang ya. Jadi i-nya okurigana. Nah, jangan lupa ditulis ya. Atsui. Nah, ini ada 12 coretan. Mungkin minasang sudah belajar kanji yang paling bawah ini. Ada sha ya. Mono. Nah, ada sho untuk onyominya dan atsui ya. Kosakata terkaitnya kore desu ne. Satu saja ternyata. Atsui. Nah, ini ya biasa ekspresi ya. Ini juga kono otoko no ko wa mengibas-ngibas tangannya gitu ya. Aduh, dan keringatnya sudah menetes. Ini minasan ada atsui. Kono onna no ko mo kepanasannya karena mataharinya terik banget nih. Atsu. Nah, ini juga bisa kalau hanashi kotoba, kalau bacaan i-nya hilang ya kayak gini ya. Tinggal tsu kecilnya doang pakai tanda seru. Nah, ya atsu, atsu. Nah, mungkin minasan sering dengar i-nya hilang ya, itu biasa, gak apa-apa. Nah, kemudian ada atsusa. Nah, bedanya apa sensei? Yang satu mungkin identik dengan i. Nah, kalau i itu berarti jenis katanya apa nih? So desu ne. Keiyoshi desu ne. Kebetulan ini ikeyoshi, kata sifat ya. Kemudian ada atsusa. Nah, di sini dia minasa artinya sama saja, tapi bedanya di jenis katanya. Yang satu kata sifat, yang satu kata benda. Nah, mungkin saya ini lagi, kalau atsu kan kata sifat. Nah, atsusa kata benda. Kalau kata benda posisinya bisa di mana saja ya. Jadi bisa dia menjadi subjek dalam kalimat ya. Titik-titik wa ya. Nani wa nani des. Nah, bisa juga atsusa wa bisa. Tapi kalau atsui wa dekimasen. Karena subjek tidak bisa jenis kata sifat. Ya, jadi harus kata benda. Nah, itu satu tambahan saja ya. Sore kara ada atsui desu ne untuk cuaca nih. Aduh, panas gitu ya. Berikutnya ada nah, minasan kalau dilihat dari sini kan sensei ini atsui juga. Bedanya apa sih? Ya, nanti kita lihat dari contoh kalimatnya. Dan ini agak lebay sedikit minasan kakusunya. Ada 15, tidak apa-apa. Karena ada coretannya di sini, minasan bisa latihan pelan-pelan ya. Nanti, nah ini ada unsur kanji tanah ya, terus ada coretan kayak ru katakana, terus ada tanah lagi, terus ada kanji. Nah, mungkin ada beberapa yang tahu ini kanji bulat ya, bulat maru desu ne. Terus ada 3 coretan. Nah, kalau sensei melihatnya ini, aduh ini di atas kompor sepertinya ya. Tadi kan atsui panasnya, ini di atas kompor. Nah, kalau di atas kompor bendanya gimana? Atsui desu ne. Nah, kita lihat kosakata yang terkait dengan kanji ini. Nah, lumayan banyak nih. Ya, ada atsui untuk atsui sendiri, jadi ekspresi ya. Kono to kono ko ga, kone mungkin ini keitai denwa ya. Keitai denwa ga ko akaku naru. Akaku natta. Jadi merah gini ya. Dan dia berasap-asap seperti ini. Dan tangannya memerah minasang. Dan ini ekspresinya ya. Jadi atsui. Nah, jadi beda dari atsui yang tadi itu kan cuaca ya. Nah, kalau yang ini bendanya. Nah, ini benda ya. Kore atsui.
Terus ini juga konoji sang wa ofuro ni haiteimasu ya. Nah, ofuronya ada gelembung-gelembung dan aduh udah mau merah nih wajahnya ya. Atsui furo. Nah, furonya hangat ya, panas ya, panas. Kemudian kanji atsui itu sendiri kan ada okurigananya i ya. Nah, ada i di sini. Tapi kalau misalnya i-nya hilang, minasang, bisa juga, tapi bacanya beda lagi. Nah, nih. Kalau misalnya i-nya hilang, bacanya jadi netsu. Nah, netsu itu bukan panas seperti ini ya, panas juga, tapi dia bukan panas, badan kita panas. Nah, ini gambarnya ya. Wah, ini suhu tubuhnya udah 38 derajat Celcius. Nah, ini dia netsu ga arimasu ne. Netsu ga aru. Nah, dia demam. Nah, jadi ini berubah artinya ya minasang ya. Berpindah artinya. Kemudian untuk onyominya salah satu contohnya adalah neshing. Neshing. Nah, ini semangat sekali dia ya nulis reportonya karena hari ini harus deadline dikirim malam ini ya. Neshing ya. Neshing. Nashingnya mungkin dari kokoro ya, misalkan mungkin tahu kokoro. Nah, jadi kokoronya membara gitu ya. Makanya ini dia bikin kalau anime itu agak sedikit lebay ya, biar bisa terlihat ekspresinya seperti itu ya. Nah, jadi kokoronya panas ya. Panas bukan berarti nah, kalau di sini kan kita wah, hati saya panas nih. Nah, tapi dia kalau kita ya negatif ya maknanya. Tapi kalau di Jepang beda ya minasang. Neshing kalau dia dari kanjinya hatinya panas, sensei dia sakit hati bukan ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan arti di bahasa Indonesia sama bahasa Jepang ya. Ini maksudnya dia semangat membara gitu ya. Tapi kita juga ada ya membara. Nih, semangat neshing ni reporto kaiteru. Nah, neshing. Sugina kanji wa itu lawan dari yang tadi ya. Nah, ini ada samui. Samui ya. Nah, ini hampir sama dengan fuyu ya minasang nih. Kayak di bawah ya adanya fuyu ya. Tapi bagian atasnya beda banget. Nah, ini ada 12 coretan. Nanti minasang bisa latihan ya. Sering-sering lihat kaki junnya, urutan penulisannya, dan sering tulis. Nah, untuk onyominya ada kang dan bacanya samui pakai okurigana i. Kotoba wa chotto sukunai desu ne. Sedikit saja. Samui. Nah, ini orang ini udah kedinginan ya. Cuacanya dingin. Aduh. Dan di sini jendelanya sudah ada yuki ga futteimasu ne. Yukinya bulat-bulat. Futteimasu. Nah, ini juga sepertinya eyakonnya terlalu samui ya. Jadi samui cuacanya ya. Nah, ini ada samui dan samusa. Nah, ini sama kasusnya sama yang tadi minasang atsui dengan atsusa. Nah, apa bedanya? Oke, so desu ne. Samui itu keiyoshi kata sifat, samusa itu dia kata benda. Artinya sama saja. Oke, tsugi no kanji wa nah, tsumetai. Ya, tsumetai. Dingin ya, tsumetai. Nah, ada hieru, hiyasu. Nah, ada dua nih. Nanti kita lihat ya dari kosakatanya artinya seperti apa. Nah, ini kanjinya ya, ada dua coretan dan seperti kanji ima ya, minasang. Tapi beda ya, ada di sini. Nah, coretannya ima, imanya pakai mu katakanlah ya, sedikit berbeda. Ada 7 coretan, untuk onyominya itu rei. Re. Ya, untuk onyominya agak banyak, minasang. Nah, asalkan dihafal saja. Tsumetai. Tsumetai. Nah, hati-hati ya, tsume. Nah, ini tsumenya aja. Tai, gitu ya. Nah, ini beberapa kosakata terkait tsumetai. Nah, cukup banyak. Tapi karena ada gambar, semoga bisa membantu minasang untuk mengingat kanjinya dan kosakatanya artinya. Nah, tsumetai itu sendiri. Nah, ini ya ada beberapa pamflet dan gambar. Mungkin bisa kita untuk minasang gampang ingatnya ya. Jadi saya banyakin nih gambarnya. Nah, kodawari no tsumetai kakigori. Nah, ya ini lebay ya. Ini biasa kalau misalnya iklan itu harus lebay ya, biar banyak yang lihat. Tsumetai kakigori. Nah, kakigori itu ini ya, es serutnya dingin. Ya, dingin. Kemudian ada juga undo ga dekiru tsumetai mask. Nah, ini ada nggak ya kita ya? Kalau di Jepang ada nih minasang. Tsumetai mask. Kalau kita pakai masker itu kan biasanya pengap ya. Nah, Nihonjin bikin nih
inovasi baru ya, maskernya sejuk katanya. Ya, dan bisa untuk unduh. Nah, bisa kalau kita olahraga, kalau pakai masker kan sesak napas ya, dan hangat gitu ya, karena kita bernapas. Nah, ini ada tsumetai mask. Nah, kemudian ada juga tsumetai mizu desu ne, kore tsumetai mizu. Nah, kemudian juga ada ini minasan sedikit tambahan. Kan kita bahas ya, tsumetai itu ini benda-benda-benda. Nah, ada sedikit pergeseran makna ya, penambahan meluas, maknanya meluas. Nih, Tokyo Jing. Nah, ini saya lesson sebelumnya kita udah belajar ya. Tokyo Jing wa tsumetai te honto. Nah, ya. Loh, kok dingin? Orang Tokyo itu dingin, ya. Jadi bukan dingin badannya dingin, bukan ya. Nah, ini sama dengan bahasa Indonesia. Dingin dalam artian sikapnya, ya. Eh, Dingin gitu ya. Kalau dingin aja, cool ya, maksudnya tidak kurang ramah seperti itu ya. Nah, ini nanti bisa nih siapa yang mau jadi topik untuk penelitiannya. Dia meluas artinya ya. Nah, kemudian untuk onyominya kita punya reisei. Nah, di sini saya bantu dengan gambar. Jadi reisei itu minasang, rei itu kan dingin ya. Dingin, dan sei-nya ini kita sudah belajar sebelumnya adalah shizuka. Nah, shizuka itu kan tenang. Tenang dan dingin. Nah, dingin ini dalam artian bukan dinginnya negatif ya, tapi ini dia, keep calm. Nah, tenang menghadapi situasi seperti itu ya. Nah, ini situasinya sebetulnya gini. Kore wa keisatsu desu ne, ada polisi nanya-nanya kita, dan kita nggak bersalah ya, biasa aja. Nah, kita jawabnya dengan tenang. Nah, reisei ni kotaemasu. Ya, keisatsu no kotae o reisei ni kotaeru. Nah, itu untuk contohnya ya, reisei ni kotaeru. Menghadapi apa ya, menjawab pertanyaan dengan tenang. Nah, kemudian juga ada hieru. Nah, ini doshi desu ne, kata kerja ya minasang. Okurigananya beda, ada eru. Nah, hi, eru. Hieru. Nah, ini tadi juga ada pakai gambar yang ini ya. Nah, ini bukan cuacanya. Jadi kita lihat hieru itu kedinginan dia ya. Jadi karena AC-nya dingin ya, cuacanya jadi samui. Kan cuacanya samui ya. Kita kedinginan ya, hieru, kedinginan. Kemudian ada hiyasu. Nah, hati-hati ini beda ya. Hiyasu di sini contohnya, ini kan dalam kulkas ya. Nah, kita mendinginkan. Kalau ini kan kedinginan. Ya, hieru. Kalau yang ini mendinginkan. Nah, biasanya kan kalau udah musim panas nih, minum air biasa itu rasa gimana gitu ya. Nah, kita kan pengen airnya agak sejuk dikit atau dingin. Nah, kita airnya disimpan di kulkas dulu. Nah, untuk supaya kita mau dingin nih. Nah, itu hiyasu kegiatannya minasan. Hiyasu. Ya, mizu wo hiyasu. Mizu wo rezoko ni hiyasimasu. Bisa juga ya. Nah, ini untuk nanti diulang-ulang lagi ya. Tsugi no kanji wa lawannya. Nah, ada matahari ya. Terus ada kanji yang mungkin minasan baru belajar. Nah, ini kayak tomodachi gitu ya. Kanjinya. Nah, ini atatakai. Nah, lawan dari atatakai ya, hangat. Nah, tadi kan ada aksi. Atatakai. Kemudian ini ada 13 coretan. Nah, nanti diulang-ulang ya sambil melihat kaki junnya ini. Untuk onyominya ada dang dan atatakai. Kotoba wa kore desu ne. Itu atatakai itu sendiri. Nah, ya, ikono onna no hito ga ini damboru no. Ya, damboru itu penghangat nih. Penghangat ruangan di depannya tuh hangat ya. Ini ada suasana cuaca apa namanya nih? Hangat ya, dan dia pakai, mungkin ini lagi musim dingin, pakai baju hangat dan di depan damboru ya. Terus dia merasa wah hangat atatakai ya. Nah, di sini juga ada atatakai haru no hi. Nah, haru itu identik dengan ya, karena sebelum haru itu kan musim dingin ya. Musim dingin, dari dingin banget, terus mataharinya udah muncul nih. Dingin tapi karena ada matahari jadi harunya atatakai haru. Nah, ya. Jadi hangat ya, dari dingin tuh ke hangat. Nah, untuk onyominya ada kosakata reibo. Nah, ya, jadi ada reibo. Nah, ini rei yang tadi ya minasan, dingin.
Nah, ada Dambo. Nah, ini adalah AC ya, tapi nggak ada gambar AC-nya. Jadi di Jepang itu minasang ada AC-nya yang jadi AC-nya dua fungsi. Ya, dia mendinginkan. Kalau kita kan AC ya, AC-nya ya dingin aja ya, nggak bisa menghangatkan ya. Kalau hangat ya matiin aja AC-nya ya, hangat gitu ya, panas ya. Nah, kalau di Jepang itu dia ada dua fungsi minasang, jadi ada Reibo dan Dambo. Nah, ini ya, dang. Nah, ketemu onyominya Dambo. Jadi bisa mendinginkan, bisa menghangatkan. Nah, ya jadi dia kalau kita bisa bukan menghangatkan ya, tapi kita menurunkan saja, tapi tidak ada udara hangat ya. Nah, kalau di Jepang itu ada udara hangat yang muncul dari ininya, yang dikeluarkan oleh AC-nya. Nah, ini ya, mungkin beda budaya dengan kita. Beda apa ya geografisnya ya, makanya dia dituntut juga AC-nya bisa dua fungsi seperti itu ya. Nah, ini juga ada Hontoni dang. Nah, ini kita belajar nih, minasang. Fuyu, apa onyominya? Ayo. So desu ne. To. Ya, to. Danto. Nah, ya, danto. Apakah benar musim dinginnya hangat? Nah, kalau musim dingin hangat itu masalah ya, minasang ya. Kenapa? Ya, karena berarti esnya mulai mencair seperti itu ya. Nah, itu ada sesuatu yang terjadi seperti ya, makanya dia kaget gini ya. Danto. Nah, tsugi no kanji wa. Nah, masih dengan atatakai, bedanya apa ya? Nah, pasti ada yang bisa tebak nih. Nanti kita lihat dari kosakatanya. Nah, ini punya banyak nih cara bacanya. Ada atatakai, atata. Nah, atata ini semuanya berarti ini atata ya. Atata kai atau atata maru, atata meru. Nah, ini ada kanji matahari di bawahnya. Nah, siapa nih pernah ketemu kanji seperti ini? Sara. Nah, ada yang tahu Sara? Sara tempat makanan kita disajikan. Piring ya. Ini kanji Sara nih kalau sendiri saja. Nanti cari ya kalau penasaran. Nah, ini ada Mizu Heng ya. Sui Heng. 12 coretan dengan onyominya ong bisa dibaca atatakai, atatakai, ada atatamaru, ada atatameru. Kotoba wa kore desu ne. Nah, cukup banyak nih minasang. Saya bantu dengan gambar supaya minasang bisa cepat hafal ya. Atatakai. Nah, atatakai di sini contohnya atatakai sup. Nah, ya, ini keluar ngebul-ngebul asapnya ya, tapi bukan hangat, bukan hangat, bukan panas ya, tapi atatakai ya, siap untuk disajikan. Nah, atatakai sup. Kemudian untuk onyominya dan cara bacanya juga, di sini kita ke bawah ya. Nah, ada atatamaru dan atatameru. Nah, di sini atatameru contohnya minasang apa ya atatameru? Nanti minasang coba tebak ya. Ini ibu ini mau makan ya, menyajikan makanan dan makanannya itu dari kulkas dingin ya. Terus kan makan enaknya hangat-hangat ya. Aduh, diangetin dulu deh di microwave. Nah, diangetin dulu deh di microwave. Nah, itu bilangnya atatameru. Nah, ya ini kenapa bikin itu bunyi microwave itu kalau sudah selesai itu kan ting gitu ya. Nah, mungkin kalau kita ting atau apa, Nihonjin itu bilangnya cing. Nah, tambahan saja, ada juga ya beberapa daerah yang bilangnya misalnya atatamemas ya, microwave ya, microwave de densirenji ya, densirenji de atatamemas. Nah, biasanya juga ada chingshite ya, chingsimas. Nah, jadi simasnya kan sebuah pekerjaan ya. Jadi ching itu dia ganti atatamerunya dengan ching. Ya, jadi ching itu mungkin densirenji atau apa. Nah, ada beberapa daerah yang dia bilangnya seperti itu ya, chingsimas. Gitu ya. Nah, kemudian untuk atatamaru adalah sebuah situasi. Nah, kalau ini kan atatameru, kegiatan ibu ini menghangatkan makanannya ya. Nah, kalau atatamaru, nih, minasan mungkin tahu dengan meja ini yang ada selimutnya ya disebut dengan kotatsu ya, kotatsu. Nah, ini dua si Joli ini mungkin kedinginan ya.
Kemudian dia masuk ke dalam kotatsu dan aduh enak ya, atatakai. Nah, itu atatakai. Nah, kondisi seperti itu, seperti ini, ya itu atatamaru, atatamaru. Hangat, dihangatkan. Jadi dua sejoli ini dihangatkan oleh ya dihangatkan oleh kotatsu ini. Nah, ini bilangnya atatamaru, atatamata. Karena dia hangatnya karena ya ini, karena kotatsunya. Gitu ya. Keadaan dia ya. Kalau ini dia sebuah aktivitas menghangatkan. Seperti itu bedanya ya. Nah, dibedakan dengan ini o dan ini ga ya. Nah, kemudian juga ada satu di sini. Kira-kira dari gambar ini kita bisa tebak apa ya? Ini di dalamnya ada rumah kaca dan di dalamnya ini rumah kaca ya. Ada tumbuh-tumbuhan. Nah, rumah kaca ini disebut dengan ongshitsu. Ya, nah shitsu-nya kita sudah belajar lesson sebelumnya, ongnya dari atatakai. Baiklah, tsugi no kanji wa kore desu ne. Ada sanzuihei. Sanzuiheng ya. Nih, bushunya air. Air berhubungan dengan air-air. Nah, suzushi. Nah, mungkin beberapa minasang sudah pernah mendengar kosakata ini suzushi. Wah, suzushi. Nah, ya. Sejuk. Desu ne. Untuk onyominya ada ryo, 11 coretan saja. Nah, ini mungkin minasang udah familiar nih dengan kanji ini. Kalau nggak ada efek airnya nih apa nih? Kyoto no kyo. Desu ne. Tokyo juga pakai kanji ini ya. Nah, kemudian ada suzushi. Ya, suzushi. Kosakata terkaitnya ada suzushi dake desu ne. Suzushi saja. Aduh, ini apa? Di depan kipas ya. Kipasnya berputar. Suzushi, anginnya sepoi-sepoi gitu ya. Kemudian ada, nah ini tadi apa kanjinya minasang? So desu ne, musim panas. Nah, apa kaitannya dengan musim panas? Di sini kebetulan ada Natsu no suzushi interior. Nah, interior dari interior ya. Jadi kan Natsu itu panas. Jadi ada interior yang menyejukkan ketika musim panas. Nah, seperti kore desu ne, kipas ya, senpuki toka. Ada apa nih? Kipas juga, tapi kipasnya beda ya. Ini kore wa senpuki desu ne. Kore wa seishun. Bukan seishun. Uchiwa. Ya, kipas yang dikibas-kibas dipegang itu namanya uchiwa. Nah, itu interior. Ada lagi interior ini mungkin minasang yang sering nonton Jepang, sering nonton film Jepang atau anime Jepang, atau melihat reality show-nya. Ada kan ketika Natsu itu tiling ya, ketika angin lewat ting 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 ting. Nah, bunyi ya. Nah, ini bendanya. Aduh, saya lupa namanya ini. Nanti minasang silakan searching-nya kalau penasaran. Nah, ini. Jadi ada interior ketika musim panas yang menyejukkan. Nah, ini suzushi ya. Kemudian juga ada ruangan, ini ruangannya dihembuskan ya, nyala ya. Aircon ga tsukete shiteimasu ya. Aircon ga shiteimasu. Kemudian heanya cuacanya jadi suzushi ya. Saigo no kanji desu ne. Saigo no kanji wa, aduh ini simple banget ya kanjinya minasang. Mungkin minasang sering lihat ya. Nah, ini 4 coretan saja dengan onyominya teng. Nah, untuk kunyominya di sini saya ada kasih kurung ya, di bukunya dikasih kurung. Ini maksudnya jarang dipakai tapi bisa dibaca. Nah, ya. Ame atau ama. Nah, tapi dia tidak hujan ya minasang. Maknanya itu langit. Ya, langit. Untuk kosakata terkaitnya ada kore desu ne. Nah, ini yang tadi spesial untuk kunyominya ya, minasang. Amanogawa. Nah, ini ya Amanogawa itu sejenis Natsu no Amanogawa. Nah, Amanogawa itu apa ya? Bahasa Indonesianya aurora apa ya namanya? Nah, itu jadi dia suasana langit yang dia berwarna gitu. Nah, minasang bisa searching itu apa Amanogawa. Bisa diklik di Google Amanogawa dan klik image. Nah, muncul macam-macam jenis Amanogawa gitu ya. Dan dia
langit dan saya nggak tahu juga kenapa dia pakai sungai di sini. Mungkin seperti aliran sungai ya, makanya dia Amanogawa bilangnya gitu ya. Nah, kemudian untuk Kunyominya, nah, kore desu ne. Minasan sangat familiar dengan ini ya. Wah, kyou ii tenki desu ne. Nih, kyou ii tenki desu ne. Tenki. Nah, tengnya ya, ki, tengnya itu. Ii tenki. Nah, ini ada beberapa jenis tenki. Ada ame desu ne. Sore kara ada fuyu ya, kemudian ada taifu ya, angin ya. Nah, kemudian ada ini Zenkoku no tenki. Nah, ya cuaca di Jepang semuanya. Kemudian juga ada kosakata ini ya, jadi ada teng ditambah dengan kanji kuni. Nah, itu negara di langit sensei. Ya, so desu. Negara di atas langit. Nah, ini Tengoku. Kok kan nggak ada sensei, itu cuma ilusi doang ya mungkin. Nah, ini ada artinya Tengoku itu surga. Ya, surga X. Nah, kalau lawan surga apa? Neraka dong. Nah, ya, lawan surga neraka. Nih di Jigoku kebetulan ada judul film yang judulnya ini. Bagi yang penasaran silahkan dicari sendiri ya filmnya. Saya nggak tahu juga kenapa ini judulnya dan saya pun penasaran dengan ini. Oke, ada Tengoku. Nah, ini tambahan saja ya minasang untuk kosakatanya supaya bisa hafal dua-duanya sekaligus gitu ya. Membantu untuk tambahan saja. Tengoku dengan Jigoku. Nah, semoga kita semuanya masuk surga. Amin. Ya. Nah, ini untuk Teng Amanogawa, ada Tenki dan Tengoku. Nah, kore wa saigo no kanji desu ne. Ini kanji terakhir di video kali ini. Semoga minasang bisa dapat referensi dan bisa cepat menghafalnya dan sering-sering untuk menulisnya ya. Untuk kanji, minasang sering-seringlah taksang kanji o yonde kaite kudasai ne. Supaya bisa digunakan dan minasang bisa cepat ketika menemukan kanji itu bisa baca langsung dan tahu artinya. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mata tsugi no video. Sayonara.